Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Semuanya hadir? Hadir. Oke. Pertama, ada itu kelas? Kalau ada, pimpin doa sebelum belajar. Dengan tema sebelum kita belajar, kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Oke, karena tadi semua hadir, jadi Ibu Ida tidak absen lagi, ya. Untuk selanjutnya materi hari ini itu materi tentang peluang dan frekuensi harapan dalam kejadian majemuk. Di antara kalian semua, siapa yang tahu peluang? Apa itu peluang? Peluang kesempatan. Nah, peluang adalah kesempatan. Terus ada yang lain lagi? Ibu, Nah, silakan Rasti. peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Kata Rasti, peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu percobaan. Nah, dalam materi peluang ini, dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kita belajar tentang apa ya? Ludo. Tahu ludo? Nah, ludo itu kalau dalam bahasa Indonesianya dikaitkan ke materi materi pembelajaran tentang peluang itu, orang belajar tentang dadu. Nah, itu memang di kehidupan nyata itu dia ada yang tahu bermain apa itu? Bahasa Arab tadi bilang apa? Jangan marah itu. Nah, itu adalah ludo. Nah, jadi tentang ludo atau dadu itu dia punya angkanya itu sebanyak berapa? 6. Dadu itu angkanya mulai dari 1 sampai 6. Nah, kalau angka dadu mulai dari 1 sampai 6, bilang apa? Bilangan asli dia mulai dari 1 sampai seterusnya. Terus kemudian ada lagi kalau bilangan ganjil dimulai dari bilangan angka berapa? 1, 3, 5. Terus kemudian ada lagi 7. bilangan, tahu bilangan prima? Tahu. Bilangan prima itu mulai dari mana? 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi nanti sebentar Anda semua lihat itu ringkasan materi yang ada di lembaran itu, membaca, melihat, terus kemudian menghayati, lalu kemudian nanti sebentar kita masuk di masalah yang akan kita pelajari pada hari ini, dan dia ada di lembar LKPD ini. Sudah tahu? Ya. Diperhatikan. Terus kemudian untuk materi frekuensi ini tadi sudah disampaikan waktu belajar tentang peluang, frekuensi, berarti otomatis ada penyelesaian soalnya. Ya. Ringkasan materinya yang sudah diberikan itu atau bahan ajar yang diberikan itu, silakan melihat, membaca, mengamati. Taruhlah belajarlah. Belajar karena sebentar ini kan kita memasuki permasalahan yang akan kita menyelesaikan bersama-sama. Anda semua dituntut untuk melihat, membaca itu kita punya modul ajarnya itu. Sudah? Sekarang kita tanya.
rumus. Ada rumus-rumus toh? Ada rumus-rumus. Yang Anda lihat di dalam itu, Anda pahami itu, Anda lihat, Anda pahami, Anda belajar apa yang Anda ketahui di dalam. Jadi tanya yang masih merasa ganjal di pikiran, coba tanya. Misalkan, Ibu, S itu apa? Begitu. N itu apa? Begitu. Kan sudah ada di dalam bahan bacaan semua. Tinggal lihat dan tinggal tadi kan sudah ada penjelasan mengenai dengan materi peluang isi harapan dalam kejadian majemuk. Nah, sekarang Ibu Kida memberikan kesempatan kepada Anda semua supaya silakan bertanya menyangkut dengan bahan ajar yang ada itu. Siapa yang mau bertanya? Nah, silakan. Nah, oke, ditanya NS itu apa Ibu? Nah, NS itu kalau dalam belajar tentang peluang, N itu banyaknya data. Kalau S itu ruang sampel. Tahu ruang sampel? Contoh, misalkan di dalam kelas ini adalah ruang sampel yang di dalamnya ada anggota-anggota, yaitu siswanya. Nah, sama dengan di sebuah dadu itu adalah ruang sampel. Nah, angka yang di dalam dadu itu adalah banyaknya data. Jadi NS, dia punya keterangannya apa di situ NS? Banyaknya kemungkinan kejadian. S artinya S itu adalah dadu, anggotanya adalah angka 1 sampai N. Bisa paham? Bisa. Terus kemudian di situ nanti ada PA. Apa itu PA? Peluang munculnya A. Contoh, ini sebuah dadu yang tidak mainkan. Dilanjutkan satu kali ke atas, dia jatuh ke bawah. Pada angka berapa di situ? Misalkan dapat 42, apa angka 2 itu. Jadi munculnya kejadian A, artinya pelantunan satu buah dadu ke atas jatuh ke bawah dengan angka berapa gitu. Jadi munculnya kejadian A. Coba nih? Oke. Terus kemudian untuk pengumpulan data, ya. Artinya karena kita so membaca modul ajarnya, berarti otomatis kita sudah mengetahui, memahami sedikit apa isi bacaannya di dalam. Sudah toh? Paham atau tidak? Sekarang kemarin masih ingat kita punya kelompok yang sudah dibentuk? Masih. Oke. Kalau masih ingat, silakan bergabung ke kelompok masing-masing. Ya, silakan. Ayo, silakan bergabung ke kelompok masing-masing, membentuk kelompok. Ya, sepakat kelompok. Nah, geser ke depan sini boleh.
Kalau bingung bisa tanya ibu. Nanti setelah menyelesaikan masalah semua, hasilnya akan kita presentasikan di depan, ya. Oke. Pesankan bersama-sama. Kalau bingung, dapat masalah, tanya ibu. Ya, ini kan sebagai contoh. Ini contoh soal yang sama dengan masalah yang akan kita selesaikan. Nah, jadi kalau misalkan masalah di sini ada frekuensi harapan, lihat di bahan ajarnya ada materi frekuensi harapan, bisa lihat dia punya contoh-contohnya. Oh, ternyata kerjanya seperti ini. Nah, diskusikan sama-sama. Jangan duduk diam dan sama-sama, karena ini kerja kelompok, kita diharuskan untuk berdiskusi sama-sama. Diskusi tentang masalah yang akan kita. Ya, gimana? Nah, masalah 1, soal nomor 1. Oh, dari 40 siswa pada suatu kelas diketahui 32 siswa. Terus kemudian dari 40 siswa pada satu kelas, berarti satu kelas itu dia jumlah siswa sebanyak 48. Nah, 48 itu dibagi dalam gemar, bermain, bulu tangkis, sepak bola, dan ada yang suka kedua-duanya. Nah, di sini ada pembagian dari 48 lagi nih. 32 siswa dong menyukai sepak bola. Nah, terus kemudian berarti ini kita di kelas IPA nih, buat untuk penyelesaiannya pertama diketahui sepak bola sebanyak berapa, sama dengan berapa, toh. Terus kemudian lagi bulu tangkis, yang suka bulu tangkis itu jumlah siswanya berapa. Terus apa lagi? Yang suka kedua-duanya, artinya dia suka bulu tangkis dan suka sepak bola itu sebanyak berapa siswanya. Lalu di situ ditanya lagi apa? Jika satu siswa dipilih secara acak dari kedua-duanya itu, secara bulu tangkis dengan bulu sepak bola, jadi itu minta satu untuk acak itu. Tahu acak? Tahu. Kedua-duanya berarti pilih antara salah satu. Di sini dituntut pilih antara kedua-duanya. Di bahan ajarnya ada 3. Ada di bahan ajarnya itu tadi ruang sampelnya itu berarti misalkan kelas, ya. Nah, berarti 48. Jadi kaitan dengan rumusnya itu 48. Terus kemudian yang pertama lagi di situ yang tadi diketahui pilih bulu tangkis sama dengan berapa, begitu di sini. Nah, nanti sama dengannya di sini. Nah, bentuk penyelesaiannya kalau rumusnya sudah dimasukkan, tinggal ambil angka terakhirnya saja. Ini tadi berarti ya. Berarti di sini 48. Di sini dulu diketahui. Oh, di lembar itu ada jawabannya di sini. Lembar KPD-nya sini. Jadi langsung tulis di situ. Jadi diketahui yang suka bola, yang menyukai bulu tangkis berapa, sepak bola berapa, atau yang menyukai kedua-duanya sama dengan berapa. Ya, lagi di sini yang menyukai itu
32 sepak bola, maka 32 bagi 48 ditambah 12 tambah 12 bagi 8 dikurangi lagi. Ada yang suka kedua-duanya sama dengan berapa? Yang suka kedua-duanya sama dengan berapa? Kurang 12 bagi 48. Nah, di situ baru dijumlahkan, diganjikan, hasilnya sama dengan berapa? Nah, contohnya seperti ini. Ya, bisa paham? Oke. Nah, sama dengan di sini. Tom punya ruang sampelnya ada di samping kelas yang nilainya sebanyak 48. Nah, berarti di sini tulis sudah di sini diketahui. Diketahui. Ini kelas IPA ini pasti tahu diketahui. Siswa yang menyukai sepak bola, siswa yang menyukai sepak bola sama dengan 32. Ya. Terus yang menyukai apa lagi? Menyukai bulu tangkis. Berarti siswa yang menyukai bulu tangkis sama dengan berapa? 20 sama dengan 20. Nih, begini cara menulis yang bagus. Saya yang diketahui. Kedua, siswa yang menyukai bulu tangkis sama dengan 20. Terus 3, siswa yang menyukai kedua-duanya sama dengan 12. Penyelesaian. Ditanya dulu. Tentukan peluang siswa yang terpilih menyukai sepak bola atau bulu tangkis. Penyelesaian. Saya berarti kita sudah mau jawab. Penyelesaian. Mana aja? Peluang A atau B? Itu peluang A. Bagaimana? Jumlahkan langsung. Sama dengan berarti 32 tambah 20 hasilnya sama dengan berapa? 32 52 dikurangi 12. Tadi nilainya sama dengan berapa, baru dikurangi 12 lagi dapat berapa? Kurangi 52 bukan 12, berarti bisa berapa? Betul itu 32 tambah 20 berarti 52 buka 12 berarti sisa 40 berapa lagi? Ya, 40 bagi 48 masih bisa dibagikan lagi
dapat berapa? 20 tambah apa? 20 bagi 48 kurang 12 bagi 48 baru diulang ya. Bisa bagi itu ya. Kalau di bahan ajar kira-kira rumusnya yang mana? Nih B2 munculnya A atau B sama dengan B2 munculnya A tambah B2 munculnya B kurang B2 munculnya. Jadi masukkan rumus dulu. B di bawah 5. Saya kurang A dan ini kan diketahui nilainya sama dengan 30 sama dengan di sini dengan 32 dibagi 48 bagi pecahan ya begini ini ada rumusnya ini. Nah, ini pecahan ini bagi yang 32 tambah 20 sama dengan berapa? Nah 52 bagi 48 tulis 2 bagi 48 kurang 12 bagi itu adalah nah, kalau 62 kurang 12 nilainya sama dengan berapa? 62 kurang 12 52 buka 12 dari 52 dia sisa berapa? Perhatikan ya, jadi kita sudah menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD atau lembar kerja peserta didik. Sudah toh? Sudah. Dari penyelesaian ini tentunya berarti kita harus mempresentasikan lagi hasil yang kita selesaikan. Nah, jadi dari kelompok 4 kelompok yang ada, siapa dari kelompok mana yang mau mempresentasikan? Oke, jadi karena kita mau bersemangat presentasi nih satu kelompok ya, masalah dulu. Oke, dua. Oke, silahkan maju. Nah, jadi di satu presentasi dan satunya moderator bisa. Nah, nanti moderatornya mempersilahkan membawa materi untuk menjelaskan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan presentasikan hasil kerja kami. Diketahui 32 siswa menyukai sepak bola, 20 siswa menyukai bulu tangkis, dan 12 siswa menyukai kedua-duanya. Jika seorang siswa dipilih secara acak, tentukan peluang siswa yang terpilih menyukai sepak bola atau bulu tangkis. Jadi diketahui 1. Siswa menyukai sepak bola 32, siswa menyukai bulu tangkis 20, siswa menyukai kedua-duanya ada 12. Rumus kejadian B akan kedua-duanya sama dengan 32 per 48 tambah 20 kurang
dengan 2/3. Frekuensi harapan A sama dengan PA kali N sama dengan 2/3 dikalikan dengan 36 kali. 3/3 dikalikan dengan 36 sama dengan 24 kali. Keberadaan dua kelompok, apakah ada pertanyaan? Tidak. Pas. Tutup saja. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk hasil presentasi tadi itu dari kelompok 1 dan kelompok 2 tadi sudah dipresentasikan itu. Nah, sebelum mengakhiri kita punya pembelajaran, berarti kita harus tahu dulu kesimpulan dari kita punya pembelajaran mulai dari awal sampai terakhir. Nah, siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari kita punya pembelajaran tadi? Siapa? Nah, apa itu peluang? Peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Nah, jadi untuk kita punya kesimpulan materi tentang peluang itu, berarti kita tahu bahwa peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Terus kemudian untuk rumus-rumusnya itu di mana PA tadi sudah belajar toh? PA itu artinya peluang kejadian atau peluang munculnya A. Terus kemudian untuk NA itu berarti banyaknya kejadian. Terus kemudian lagi NS-nya berarti banyaknya kejadian S. Nah, itulah kita punya kesimpulan dari pembelajaran berkaitan dengan materi peluang dan frekuensi harapan dalam kejadian majemuk. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita juga, Ibu mau bertanya. Boleh toh? Boleh. Pada saat belajar materi hari ini atau belajar kita punya materi mulai dari frekuensi peluang dan frekuensi harapan dalam kejadian majemuk, apakah Anda mengalami kesulitan atau tidak? Tidak. Jawabannya betul. Terus yang kedua, apa yang Anda rasakan dalam proses pembelajaran ini pada saat menyelesaikan masalah? Apa perasaan Anda? Senang, gembira, bahagia. Oke. Jadi kemudian juga sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Ibu cuma hanya mau menyampaikan, pulang di rumah jangan lupa belajar. Terus kemudian tak lupa pula jangan lupa sembahyang. Kalau bisa juga mengaji. Nah, yang terakhir juga karena kita seorang pendidik, seorang anak yang sekolah, berarti tentunya patuh kepada guru dan orang tua dan jadi sebelum juga kita mengakhiri kita punya